Besti, selamat siang. Selamat menonton juga untuk updatean terbaru cerita kita ya. Bab 8. James berbaring di sofa dengan kepala di pangkuan Laura. Rasanya begitu relaks dan dia pun jatuh tertidur. Tidak pernah dia merasa sedemikian damai dalam pangkuan kekasihnya. Laura membelai kepala James dengan lembut seperti menidurkan anak-anak. Laura melirik jam tangannya. Sudah pukul 23.45. Sebetulnya dia ingin pulang, tapi James seperti begitu kelelahan dan tertidur di pangkuannya. Laura menatap paras tampan James yang sedang tertidur. Pria ini pasti telah mematahkan banyak hati perempuan bila dia memilih menjadi seorang playboy, batin Laura. Tapi Laura memilih mempercayai ucapan James bahwa Laura adalah cinta pertamanya. Laura pernah mengecek nilai kuliah James selama 6 semester melalui website kampus bagian akademik mahasiswa. Nilainya selalu nyaris sempurna 98% isi transkrip IPK-nya A. Tidak mungkin terjadi bila James tidak fokus dengan kuliahnya. Pekerjaan asisten lab mirobiologi itu sangatlah berat, ditambah lagi Laura mengetahui bahwa Prof. Widya kepala Departemen Mirobiologi sangat mempercayai James untuk membantu mengerjakan banyak sekali penelitiannya. Bila dibandingkan dengan skripsi sungguh sangat tidak setara, penelitian Prof. Widya setara tesis mahasiswa S2. Laura berulang kali mendengar Prof. Widya memuji-muji mahasiswa anak emasnya itu ketika mereka bertemu di kampus. Ujian akhir semester akan berlangsung 2 bulan lagi. Laura berharap kuliah James tidak akan terganggu dengan kedekatan mereka akhir-akhir ini. Mungkin nanti dia akan berbicara dengan James tentang hal ini. Laura pun ikut ketiduran dengan posisi duduk di sofa. James pun akhirnya terbangun dini hari dan dia pun merasa bersalah telah membiarkan Laura tertidur di sofa. Dia menggendong Laura ke kamarnya dan membaringkan Laura di spring bed king size-nya. Terlalu merepotkan harus membangunkan Laura dan mengantarnya pulang ke Royal Heritage. Biarlah malam ini Laura tertidur di kamarnya. James menyelimuti tubuh Laura dengan selimutnya dan dia pun tidur di sebelahnya sambil memeluknya. Nafas Laura begitu teratur dan tenang, lelap sekali tidurnya dalam kehangatan pelukan James. Hari telah berganti dan fajar pun terbit. James sudah terbangun sejak jam 5 tadi, tubuhnya sudah tersetel bangun jam segitu. Biasanya dia melakukan eksersis ringan seperti push up, sit up, squat jump dan skipping. Tapi pagi ini dia ingin memandangi wajah kekasihnya yang masih tertidur dalam pelukannya. Laura pun akhirnya terbangun dengan terkejut karena dia berada di atas bed dalam pelukan James. Dia pun duduk dan diam. "Good morning, honeyku," sapa James sambil tersenyum begitu mempesona. "Pagi juga, sayang. Aku pengin marah," jawab Laura sambil mencebik. James tertawa. Dia tahu Laura pasti kesal karena semalam James malah membawanya tidur bersamanya sekalipun mereka tidak berbuat sesuatu yang terlarang. "Kamu tidur lelap sekali semalam, aku nggak tega banguninnya," ujar James membela diri. Tanpa permisi James melumat bibir Laura lagi. Morning kiss. Dia telah menjadi kecanduan dengan bibir merah merekah yang indah itu. "Udah dong, James. Apa nggak bosen sih dari semalam ciumin aku terus?" Derajat protes Laura berusaha melepaskan diri dari belitan tubuh James dan selimutnya. Bagian bawah tubuh James pun mengeras dan Laura menyadarinya. "Jangan macam-macam ya, aku nggak mau. Pagi-pagi udah sangean aja kamu." Hiks ujar Laura pura-pura menangis. "Hahaha, nggak mungkin lah, sayang. Aku mungkin horny tapi nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Aku masih perjaka," jawab James membela diri. "Oh cintaku," ujarnya dan melumat bibir Laura lagi. Laura memang menikmati ciuman-ciuman James, tapi dia harus segera menyudahinya. Mereka harus ke kampus pagi ini. "James, kita harus segera siap-siap berangkat ke kampus. Aku mandi dulu ya, honeyku. Setelah ini aku antar ke apartemenmu," ujar James yang masih sempat mencuri satu ciuman panas di bibir Laura sebelum dia bergegas ke kamar mandi. Laura pergi ke dapur untuk mengecek ada bahan apa yang bisa dia jadikan sarapan pagi ini dengan James. Dia menemukan roti tawar, keju,
selada dan telur di kulkas. Dia pun segera membuat telur ceplok setengah matang satu dan omelet satu lalu menyusunnya berlapis-lapis dengan keju dan selada bersama mayones dan saus tomat. Satu piring untuk James, satu piring untuk dirinya karena dia tidak tahu olahan telur favorit James seperti apa. Dia pun menunggu James selesai mandi. Menyeduh seteko kopi untuk menemani sarapan sandwich. James pun sudah tampil rapi dan segar. Dia berjalan ke arah pantry dan duduk di hadapan Laura. "Kamu suka telur ceplok atau telur omelet, James?" "Mau kopi?" tanya Laura. "Omelet, ya. Aku mau secangkir kopi." "Thank you," jawab James cepat karena dia tahu Laura pasti terburu-buru. Mereka sarapan sambil saling melempar senyuman. James tampak begitu bahagia. Ada yang mengurusi sarapannya sekalipun menunya sederhana. "Love you, honeyku." Laura pun tersenyum manis dan menjawab, "Love you too, babe." Dia pun menyelesaikan sarapannya lalu mengambil tasnya. James membawa ransel kuliahnya dan menggandeng Laura menuju ke basement tempat mobilnya terparkir. Akhirnya, mereka sampai di apartemen Laura. Laura segera berlari ke kamar mandi dan mandi kilat di bawah shower air dingin. Laura memakai bathrobe dan memilih baju kerjanya. Kemeja sutra berwarna biru tua dan rok lipit hitam selutut. Dia melilitkan scarf motif abstrak berwarna pelangi dan menguncinya dengan bros warna emas berbentuk bunga lili. Laura berdandan biasa dengan bedak dan lipstik warna coral nude. Tak lupa dia memakai deodoran dan parfum favoritnya Elizabeth Arden. Setelah semua siap dia pun keluar dari kamar tidurnya dan melihat James masih berada di apartemennya. "Lo nggak berangkat duluan, James?" tanya Laura. "Kita berangkat bareng yuk," jawab James. "Berangkat naik mobil sendiri-sendiri ya," balas Laura lagi. Mereka berdiri berhadapan. "Oke, honeyku, kita berangkat naik mobil sendiri-sendiri." "Ah iya, kasih kiss dulu dong sebelum berangkat ke kampus," pinta James sembari memegang wajah Laura. Mereka pun berpagutan dengan sangat bergairah. "James, janji ya jangan memanggilku dengan panggilan sayang di kampus dan jangan melakukan kontak fisik denganku selama berada di lingkungan kampus." "Aku tidak ingin ada gosip tentang kita," ujar Laura memperingatkan James dengan serius. "Siap, Profesor Laura yang cantik. Aku janji. Percayalah padaku," jawab James meyakinkan Laura. Mereka pun bergandengan tangan menuju basement tempat mobil HRV merah dan Fortuner putih itu diparkir bersebelahan.